Dengan regulasi. Pemerintah itu nggak perlu drama, ganti aja Menteri Perdagangannya selesai. Ketemu lagi di Hot Room. Berikut ini kita akan melihat polling kenapa masyarakat membeli baju bekas yang berikut ini. Harganya murah, branded, modelnya nggak pasaran, ya. Yang mengatakan harganya murah, kenapa rakyat beli baju bekas? 60%, branded 18%, modelnya nggak pasaran. Itu kata rakyat, kenapa mereka mau membeli baju bekas. Gimana nih, Bapak Ketua Asosiasi Pers Tekstil, Pak Jimmy? Apa pendapat Anda? Ya, mungkin mengenai pakaian bekas, kenapa harganya murah? Ini di negara sana itu kan melalui program giveaway. Ya, diberikan secara cuma-cuma. Mungkin kalau di negara Eropa dan Amerika mungkin ya salah satunya diberikan melalui Salvation Army. Ya. Ya, mungkin oleh seseorang itu barang itu dikumpulkan, dijual ke Indonesia. Dipilih-pilih, salah satu marketnya itu adalah Indonesia. Ya. Ya, itu salah satu yang kenapa murah sekali. Karena boleh katakan nggak ada cost produksinya. Ya. Ya, sedangkan kalau di industri kita kan walaupun di IKM tetap ada cost produksi, ada cost raw material, ada cost labor cost. Oke. Kalau gitu sebagai segmen terakhir, apa solusinya? Ya, solusinya sebetulnya diizinkan dengan WTO, contohnya ada tariff barrier. Kalau diseludupkan bagaimana bisa bicara tarif? Kan diseludupkan melalui pelabuhan tikus. Ya, kita bisa, mungkin bisa salah satunya juga bisa nggak seandainya mungkin pelabuhan-pelabuhan dibikin secara aturan, kita lokalisir. Ya. Contohnya untuk pakaian, bisa nggak hanya di beberapa pelabuhan saja? Tapi kan pelabuhan tikus, namanya juga tikus, nggak tahu di mana. Begitu, kalau seandainya sudah dilokalisir pelabuhan yang mana, yang jelas yang itu udah pasti ilegal kan? Oh jadi begitu? Ya. Dan itu artinya kalau harusnya bea cukai tahu mana pelabuhan tikusnya. Begitu? Dan menurut Anda bea cukai gagal selama ini? Yes or no? Ya, pelabuhan tikus cukup banyak. Dan bea cukai gagal menutupnya? Atau gagal mengawasinya? Ya mungkin itu yes or no? Yes, oke. Vicky, apa solusinya? Kalau saya tetap solusinya adalah yang bisa merubah nasib kan kita sendiri. Gak usah anggap segala sesuatu itu ancaman atau tantangan. Jadi untuk kita para industri kecil menengah atau UMKM dibantu bersama-sama dengan pemerintah, diberikan semuanya, jadi nggak cuma pancing tapi juga kolamnya untuk kita meningkatkan kepercayaan diri. Bapak Presiden jelas berbicara untuk kita meningkatkan belanja. Jadi Anda setuju nggak baju bekas dilarang? Dengan regulasi. Anda setuju? Dengan regulasi. Udah dari dulu memang ada regulasinya? Ada, tapi dengan regulasi yang lebih terstruktur. Jadi untuk misalnya Pasar Senen atau Gede Bage yang sudah lama, mungkin mereka lebih bisa diatur bagaimana kapasitasnya. Karena ini udah menyangkut masyarakat kecil. Izin saya menjelaskan mengenai pakaian bekas. Ya. Jadi ini sebetulnya namanya orang, pakaian bekas ini di negara yang maju seperti Amerika, fast fashion itu umum. Ya. Mereka itu harus membuangnya. Ya. Membuang itu recycle itu tidak murah. Ya. Banyak orang berpikir itu kalau recycle produk itu harganya murah. Ya. Tapi nyatanya tidak. Jadi mereka dengan mudahnya mengirimkan kepada negara ketiga. Ya, kita harus pikirkan juga dari jumlah yang pakaian bekas yang dimasukkan itu belum tentu bisa 90%-nya layak pakai. Ya. Kita harus pikirkan berapa persen yang tidak layak pakai. Mungkin kita bisa berkaca. Enggak, coba. Menurut Anda perlu nggak tetap dipertahankan, tidak boleh impor atau tidak? Saya pikir perlu. Oke, dan undang-undangnya masih ada. Pak Suroto, jadi gimana cara mengatasi ini? Anda selalu menyerang bea cukai dan perdagangan. Kau bilang gagal mereka ini. Anda itu kan kepentingan tugas fungsi beliau-beliau ini kan menjaga kepentingan publik. Tadi yang dirugikan jelas kan, industri kecil. Jadi ngatasinya gimana? Tolong to the point. Jadi to the point-nya intinya adalah ada persoalan yang harusnya jelas pemerintah itu nggak perlu drama. Buat aja yang namanya kebijakan insentifnya jelas. Misalnya apa? Subsidi bunga untuk kredit mereka berdagang dan juga membangun industri gitu. UMKM-nya atau industri kecilnya. Anda mengatakan bahwa impor baju bekas tetap boleh? Untuk importasi tadi kan jelas Bang Hortman. Sebetulnya kan importasi barang bekas ini sudah dilarang. Ya. Kalau sudah dilarang ya jangan main-main di situ gitu loh. Ya itu kan masalahnya.
jangan main-main, mereka tidak sanggup mencegahnya. Menurut saya cara mencegahnya sederhana, ganti aja Menteri Perdagangannya, selesai. Ganti aja Menteri Perdagangan, jangan gitu dong, teman gue itu. Oke Pak Moga, katanya Kementerian Perdagangan gagal, setuju? Mengatasinya gimana ini? Kami birokrat bekerja berdasarkan regulasi, Bang Hotman. Ya. Kewenangan kami dibatasi. Tentunya kami mohon kerjasama semua pihak agar masalah ini bisa diatasi, baik dari bea cukai, kepolisian, dan aparat penjaga perbatasan lainnya. Dan kepada masyarakat, karena ini sudah diatur sebagai barang yang dilarang, berarti kan ilegal. Kami mohon ya agar tidak menjual atau masyarakat tidak membeli, sehingga masuknya barang-barang pakaian bekas ilegal ini bisa Itulah saran dari Kementerian Perdagangan. Sekarang tuan rumah terutama di sini, Pak Nirwala Bea Cukai. Apa solusinya? Terima kasih Bang. Jadi untuk mengatasi impor atau memasukkan baju bekas yang ilegal, kita harus gotong royong, kolaborasi Dengan semua siapa? pihak, baik dengan TNI, Angkatan Laut. Kenapa Anda tidak lakukan itu? Sudah. Tapi gagal? Bukan, kemarin baru dibuka itu. Baru kemarin? Oh bukan, sejak 2017 sudah dilakukan. Tapi Presiden mengatakan masalah serius, berarti gagal bea cukai. Presiden yang ngomong loh, bukan? Ya, itu bukan masalah yes or no. Jadi masalahnya bukan gagal tidak gagal. Apa dong? Ya, kalau gagal kenapa kita bisa nangkep ribuan bal? Iya, kalau ada ribuan tertangkap tapi jutaan masih lolos gimana itu? Ya, nanti saya suatu ketika mau ngajak Pak Suroto untuk patroli laut maupun patroli darat, biar tahu darat seperti Berarti apa. Anda mengatakan ini masalahnya karena keterbatasan tenaga untuk mengawasi pelabuhan-pelabuhan tikus. Iya. Jadi, pertanyaannya kalau baju-baju bekas saja yang gampang dilihat kasat mata, nggak bisa diawasi, bagaimana dengan barang-barang mewah? Ya. Jadi urusan ini Bang Hotman, saya kira udah jelas tadi Bang Hotman sendiri yang berpikir sederhana dengan men-tracing barang yang sudah terlihat di lapangan seperti itu. Anda mengatakan bahwa itu pasti pelakunya itu juga. Itu. Jadi sebetulnya saya percaya Pak Nirwala dan kawan-kawan ini sudah tahu itu barangnya di apa? Tadi Pak Rusdi barang itu dan orang-orangnya itu di mana. bilang kan? Jadi saya Dia kira nggak tahu siapa importirnya. jadi kalau misalnya tracing itu pun tidak bisa dikerjakan oleh TNI, Polri, tadi sudah kerjasama dengan Bea Cukai. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh bapak-bapak ini selama ini dalam menjaga kepentingan publik rakyat yang kecil-kecil tadi yang jadi korban. Baik yang menjual maupun industri kecilnya. Bang, ini kan boleh, menurut saya gimana? Boleh menambahkan ya, daripada kita selalu fokus kan selalu pada masalah ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Jemi, karena ini kan sebenarnya di luar negeri digunakan untuk reuse, recycle, sehingga tidak ada pembakaran sampah. Nah, jangan, yang perlu dibatasi itu adalah sampah yang masuk ke Indonesia, sampah fashion. Sampah lebih bahaya daripada baju bekas. Sampah fashionnya ya. Sampah fashion. Jadi kalau memang mau memikirkan juga rakyat kecil, kan sudah ada sentra-sentra yang tadi Bapak dari Gede Bage dan Pasar Senen mungkin untuk yang sentra-sentra tersebut bisa lebih dipertimbangkan asalnya dari mana, sudah disortir lebih dahulu, atau barang-barangnya ini benar-benar barang yang masih layak untuk pakai. Tapi ini hanya sedikit solusi, karena sebenarnya kalau bisa dilarang, kenapa tidak? Oke. Gitu. Izin satu lagi Bang. Satu terakhir. Ya. Mungkin satu solusi yang bagi kita semua, bagaimana teman-teman bisa mencintai produk dalam negeri. Betul. Ya, teman-teman yang tadinya menjual barang thrifting, bagaimana bisa menjual barang-barang teman di IKM? Benar. Bagaimana teman-teman IKM kita bisa naik kelas? Jadi dari ekosistem dari IKM sampai ke hulunya bisa terjaga ini semua. Terima kasih. Terima kasih. Bang, dan menambah kepercayaan diri ya. Pemerintah memiliki PR untuk menambah kepercayaan diri kita untuk menjual barang produksi kita. Terima kasih. Inilah akhir dari diskusi kita malam ini. Namun perlu diingat, manusia adalah tetap manusia. Dia tetap ingin barang-barang branded. Itu tidak bisa dihindari. Masalahnya adalah tadi Bea Cukai dan Kementerian Perdagangan seolah-olah mengatakan nyerah. Bea Cukai mengatakan tidak sanggup mengawasi pelabuhan-pelabuhan tikus. Jadi solusinya harus segera Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai lagi dan juga aparat terkait untuk segera bekerja lagi. Kalau baju bekas aja bisa masuk melalui pelabuhan tikus, bagaimana dengan barang-barang mewah seperti berlian saya ini? Berapa negara yang dirugikan? Intinya terjadi lagi kasus
viral dulu, baru aparat bertindak. Itulah sekarang budaya penegakan hukum di Indonesia. Demikianlah kesimpulan kita hari ini. Terima kasih kepada para semua narasumber. Jangan lupa menonton Hot Room selama bulan puasa ini jam 9 malam. Setiap hari Rabu jam 9 malam. Hanya membahas yang hot-hot.